Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di bahasan transformasi linear inverse, ya. Ini masih berhubungan dengan aljabar linear. Ya. Apa itu transformasi linear inverse? Ya, misal terdapat transformasi linear, ya, dari vektor v ke vektor w. Ya, transformasi t memiliki inverse, ya, apabila terdapat transformasi lain, yaitu transformasi dari vektor W ke vektor V, ya, sehingga memenuhi T inverse TV sama dengan V untuk setiap V elemen vektor V, ya, dan T inverse, ya, T inverse W sama dengan W untuk setiap W, ya, elemen dari vektor W. Artinya apa? Transformasi pertama mengubah suatu vektor. Ya, transformasi inverse mengembalikan vektor tersebut, ya, ke keadaan semula atau, ya, bentuk asal. Ya. Transformasi inverse ini bisa dianggap sebagai kebalikan dari suatu transformasi. Misal Tx sama dengan 5x. Ya. Ya. Kalau x-nya 4, maka, ya, hasilnya 20, ya. Ya. Kemudian kalau kita inverse-kan berarti, ya, T inverse x, ya, ini, ya, T pangkat min 1 itu dibaca T inverse x sama dengan x per 5. Ya. 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 Kalau kita masukkan x-nya 20, maka hasilnya 4. Ya. Jadi transformasi berhasil mengembalikan nilai semula. Ya, nilai semula yaitu, ya, x-nya 4. Ya. Ya, ketika hasilnya itu 20, ya, kita dapati x-nya 4. Apa syarat keberadaan transformasi? Yang pertama, ya, sudah pernah dibahas, ya. Yang pertama, transformasi itu harus injektif. Ya. Setiap dua vektor yang berbeda hasilnya berbeda. Ya. Ya. TU sama dengan TV, U harus mengakibatkan U sama dengan V. Jika dua input menghasilkan output yang sama, maka inverse tidak dapat ditentukan. Artinya U sama dengan U atau V sama dengan V itu maka tidak bisa di-inverse. Contoh di sini, Tx, Y sama dengan X, 0. Ya, untuk 1,2 dan 1,5 keduanya menghasilkan 1,0. Ya. Karena satu output berasal dari dua input yang berbeda, maka dia tidak memiliki inverse, ya. Ya, kalau kita input 1,2, ya, hasilnya tetap 1,0. Inputnya 1,5, tetap juga hasilnya atau outputnya 1,0. Ya. Maka transformasi tidak memiliki inverse. Kedua, subjektif. Ya, semua elemen ruang tujuan harus punya pasangan. Ya, harus menghasilkan seluruh vektor di R2. Jadi jika ada satu yang tidak punya, maka tidak ada inverse. Jadi sebagai kesimpulan, transformasi, ya, punya inverse, ya, jika dan hanya jika, ya, injektif dan subjektif atau disebut juga dengan bijektif. Apa hubungan dengan matriks invertible atau matriks inverse? Ya. Misal transformasi linear dinyatakan oleh matriks Tx sama dengan Ax. Ya.
Kalau matriks A punya inverse, yaitu A inverse, maka ya T inverse X sama dengan A inverse X, ya. A inverse X. Jadi transformasi linear mempunyai inverse jika dan hanya jika ya matriks representasinya itu bisa diinverskan. Ya, dan diantara syarat matriks itu bisa diinverskan, ya, untuk matriks persegi, ya, dengan unsur-unsur A, B, C, D, ya, determinannya tidak boleh 0, ya, determinannya tidak boleh 0, ya. Kalau 0, maka dia tidak punya inverse. Ya, untuk rumus inverse matriks 2x2 ini, ya, seper determinannya dikali unsur-unsurnya A, D itu ditukar, kemudian untuk unsur B dan C itu kita kali dengan min 1, ya. Contoh, ya, ada matriks A, unsur-unsurnya 2, 1, 1, 1. Ya, kita hitung determinannya, ya, 2 kali 1 dikurang 1 kali 1, hasilnya 1. Ya, determinannya tidak 0. Maka untuk mencari matriks inverse dari A, ya, dengan menggunakan rumus ini, ya, hasilnya adalah, ya, 1 min 1 min 1 2. Ya. Jadi transformasi memiliki inverse. Contoh kedua, ada matriks A dengan unsur-unsur 2, 4, 1, 2. Ya. Kita hitung nilai determinannya, kali silang, ya. 2 kali 2 dikurang 4 kali 1, hasilnya 0. Ya, karena determinannya 0, berarti dia tidak memiliki inverse atau tidak bisa diinverskan. Tidak invertible. Ya. Artinya transformasi tidak memiliki inverse. Menentukan transformasi inverse, ya. Misal Tx, Y, 2x tambah Y, X tambah Y. Ya. Yang pertama, tulis dalam bentuk matriks. Ya, ambil, ya, koefisien-koefisiennya 2, 1, 1, 1. Ya. 2, ini 1, 1, 1, ya. Cari inverse-nya, kita cari dulu nilai determinannya, ya. Ya, determinannya 2 kali 1 dikurang 1 kali 1 sama dengan 1. Ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Ya, mencari inverse atau matriks, kita dapatkan hasilnya 1 min 1 min 1 2. Ya, langkah ketiga, ya, tuliskan transformasi inverse-nya. Ya, UV, misal U, P sama dengan TX, Y. Ya, XY sama dengan A inverse, ya, UV. Sehingga, ya, X sama dengan U dikurang V dan Y min U ditambah 2V, ya. Ya, perhatikan sini, ya. Jadi transformasi inverse UV sama dengan U dikurang V, min U tambah 2V. Ya, kalau kita verifikasi, misal X, Y sama dengan 2,3. Ya. Lalu kita transformasikan, ya, ke sini. Ya. Hasilnya 7,5, ya. Maaf, misalnya X, Y 2,3, ya. Misal X, Y sama dengan 2,3. Ya, transformasi dari 2,3 sama dengan
7,5. Kalau kita inverskan, berarti kita menggunakan tadi yang ini, rumus yang ini. Berarti ya 7 dikurang 5 ya. Ini ya, U kurang V ya, U dikurang V, kemudian min U ditambah 2V ya. U dikurang V berarti 7 dikurang 5 hasilnya 2, kemudian min 7 ditambah 2 kali 5 yaitu 10, berarti min 7 tambah 10 hasilnya 3. Ini benar, dia kembali ke semula ya. Jadi dia transformasi inverse ya. Benar. Kemudian di antara aplikasi dari transformasi linear yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, kalau dalam bidang grafika komputer, gambar bisa diperbesar ya, misalnya gambar bisa diperbesar atau zoom ya, di zoom ya. Kalau transformasi linear inverse, kita bisa mengembalikan ke ukuran aslinya ya, atau zoom out ya, zoom. Kemudian dalam bidang robotika ya, dia digunakan untuk menghitung ya posisi awal dengan robot ya. Ya, jadi ketika digerakkan transformasi inverse-nya kembali ke posisi awal dari benda tersebut, atau dalam hal ini lengan ya, bisa juga posisi kaki ya, kaki dari robot. Untuk bidang pengolahan citra ya, transformasi digunakan untuk memutar foto ya, atau mengembalikan ke posisi awal dari foto tersebut. Kalau kriptografi, pesan bisa dienkripsi ya, sehingga banyak orang yang tidak bisa membacanya ya. Kemudian kalau dideskripsi kembali ya, istilahnya ya, menggunakan transformasi inverse, maka ya, pesannya kembali ke bentuk semula. Ya, untuk sistem persamaan linear AX sama dengan B, maka X dapat diperoleh dengan mengalihkan inverse A, matriks inverse A dengan matriks B. Ya, contoh ya, transformasi X, Y sama dengan 3X tambah Y, 2X tambah Y. Ya, tentukan matriks transformasinya, apakah transformasi memiliki inverse, terus tentukan inverse-nya. Langkah pertama, kita ambil ya koefisien-koefisiennya ya, kita bentuk dalam bentuk ya, kita tulis dalam bentuk matriks 3, 1, 2, 1. Langkah kedua, tentukan determinannya ya, karena determinannya tidak 0 berarti transformasi memiliki inverse ya. Hitung inverse-nya ya, dengan menggunakan rumus inverse matrix. Hasilnya ya 1 min 1 min 2 dan 3 ya. Sekarang ya, kita transformasi inverse ya, UV sama dengan TX, Y, XY ya, 1 min 1 min 2, 3 dikali UV ya. Ya, ini inverse ya. Sehingga diperoleh X sama dengan U dikurang V, ini hasil perkaliannya. Kemudian Y sama dengan min 2 U ditambah 3V ya. Maka transformasi inverse U, V sama dengan U dikurang V, min 2 U tambah 3V ya. Ya, ringkasannya ya, bahwa transformasi inverse adalah transformasi ya, yang mengembalikan hasil transformasi ke vektor awal ya, atau vektor semula ya. Transformasi linear
ya dia bisa diinverskan atau punya inverse dengan syarat ya bijektif, ya dia injektif dan juga subjektif. Ya, untuk Tx sama dengan X maka inverse transformasinya ya inverse transformasi T inverse X sama dengan A inverse X. Ya, matris ya, memiliki inverse kalau determinannya tidak nol. Ya. Ya, untuk memeriksa keberadaan inverse pada transformasi ya, untuk matris persegi ya cukup ya, kita melihat atau memeriksa nilai determinannya. Ya, transformasi linear ini banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam ilmu komputer, ya, grafika komputer, robotika, pengolahan citra, ya, kriptografi, ya, dan penjelasan sistem persamaan linear. Ya. Baik, saya kira cukup untuk materi ya, transformasi inverse ya, atau transformasi linear inverse. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.